Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Karnum. Nah, di sini saya akan mengulas asesmen di ruang kelas. Asesmen yang saya ulas di sini ada di mata pelajaran bahasa Inggris di kelas 10 Merdeka 5 di fase E. Nah, capaian pembelajaran di sini yang diterapkan di sini adalah pada akhir fase E, peserta didik menggunakan teks lisan, tulisan, dan visual dalam bahasa Inggris untuk berkomunikasi sesuai dengan situasi, tujuan, dan pemirsa atau pembacanya. Berbagai jenis teks seperti narasi, deskripsi, prosedur, eksposisi, recount, report, dan teks otentik menjadi rujukan utama dalam pelajari bahasa Inggris di fase ini. Peserta didik menggunakan bahasa Inggris untuk menyampaikan keinginan atau perasaan dan juga berdiskusi mengenai topik yang dekat dengan keseharian mereka atau isu yang hangat sesuai dengan usia peserta didik di fase ini. Mereka membaca teks tulisan untuk mempelajari sesuatu atau mendapatkan informasi. Keterampilan inferensi tersirat ketika memahami informasi dalam bahasa Inggris mulai berkembang. Peserta didik memproduksi teks tulisan dan visual yang lebih beragam dengan kesadaran terhadap tujuan dan target pembaca. Tujuan pembelajarannya ada dua, yaitu siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri pesan yang berisi contoh-contoh ucapan selamat seperti fungsi sosial, struktur teks, dan juga unsur kebahasaan. Yang kedua adalah siswa mampu menganalisis fungsi sosial, struktur teks pesan yang berisi ucapan selamat, dan juga siswa mampu untuk membuat kartu ucapan selamat. Materi ajar yang dipilih adalah congratulating. Nah, jenis asesmen yang digunakan adalah asesmen formatif. Nah, sedangkan bentuk asesmennya adalah project. Jadi peserta didik akan diminta untuk membuat kartu ucapan selamat untuk orang lain. Selanjutnya adalah pertanyaan pertama. Bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik? Jelaskan. Berdasarkan teori perkembangan Piaget, peserta didik SMA kelas 10 itu berada pada tahap operasional formal. Nah, pada tahap ini peserta didik sudah mampu berpikir secara abstrak dan memahami konteks situasi sosial sehingga asesmen yang diberikan sudah sesuai dengan perkembangan peserta didik. Pada tahap ini, dengan proyek, mereka dapat merancang ucapan selamat yang sesuai dengan berbagai situasi sosial seperti kelulusan ataupun ulang tahun yang melibatkan pemikiran tentang perasaan orang lain. Mereka juga dapat berkreasi dalam menyusun ucapan selamat secara kreatif, misalnya melalui surat ataupun video, serta bekerja dan berdiskusi untuk memberikan umpan balik. Proyek ini juga memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengaplikasikan bahasa Inggris dalam situasi nyata yang meningkatkan keterampilan berpikir kritis sosial dan komunikasi mereka. Dengan demikian, asesmen ini sudah sesuai dengan kemampuan berpikir abstrak dan pemahaman sosial peserta didik pada tahap operasional formal. Nah, pertanyaan kedua yaitu bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik? Jelaskan. Asesmen project dalam materi congratulating juga menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik, terutama dalam cara mereka mengucapkan selamat dalam konteks yang berbeda-beda. Dalam proyek ini, peserta didik diharapkan untuk merancang ucapan selamat yang tidak hanya tepat secara bahasa, tetapi juga sesuai dengan norma budaya dan sosial yang berlaku dalam lingkungan mereka. Misalnya, cara mengucapkan selamat kepada seseorang yang baru lulus ataupun yang merayakan ulang tahun bisa berbeda-beda tergantung pada nilai dan kebiasaan budaya setempat, seperti penggunaan bahasa yang lebih formal atau informal, atau pilihan kata yang lebih menunjukkan rasa hormat dan kedekatan. Dengan demikian, asesmen proyek ini tidak hanya menguji pemahaman bahasa, tetapi juga memperhatikan bagaimana peserta didik dapat menerapkan bahasa secara tepat dan sensitif dalam situasi sosial yang dipengaruhi oleh latar belakang budaya dan karakteristik individu mereka. Selanjutnya yaitu bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik? Jelaskan. Bagian yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik yaitu ketika guru memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk membuat kartu ucapan selamat. Kebebasan ini memungkinkan peserta didik untuk mengungkapkan ide-ide mereka dan berkreasi secara bebas, baik dalam memilih kata-kata yang tepat maupun dalam menentukan desain dan format kartu yang akan dibuat.
Dengan demikian, peserta didik dapat mengintegrasikan pemahaman mereka tentang konteks sosial yang tepat untuk mengucapkan selamat serta menyesuaikan gaya bahasa dan komunikasi sesuai dengan hubungan mereka dengan penerima ucapan. Proyek ini tidak hanya melatih kemampuan bahasa mereka, tetapi juga keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan pemahaman situasi sosial, yang semuanya sesuai dengan kemampuan berpikir abstrak dan kompleks yang berkembang pada tahap operasional formal. Nah, selanjutnya yaitu bagian mana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka. Bagian dari asesmen yang memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik adalah saat guru minta mereka untuk merefleksikan hasil proses pembuatan kartu ucapan selamat, peserta didik dapat berbagi pengalaman, tantangan, dan pelajaran yang diperoleh selama proses pembuatan, serta memberikan umpan balik kepada teman-teman mereka tentang bagaimana ucapan selamat atau desain kartu bisa lebih sesuai dengan konteks sosial. Umpan balik ini bisa membantu peserta didik untuk merefleksikan pembelajaran mereka, memperbaiki hasil karya, dan peningkatan pemahaman mereka tentang materi. Yang terakhir adalah jika Anda menjadi guru di kelas tersebut, hal apa yang ingin Anda tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan, budaya, dan karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik. Tuliskan pendapatmu secara lengkap. Jika saya menjadi guru di kelas tersebut, terdapat beberapa hal yang ingin saya tingkatkan untuk dapat memaksimalkan efektivitas asesmen yang telah guru lakukan sebelumnya. Seperti pada asesmen formatif, saya ingin menyajikan tes dengan memberikan games ataupun kuis yang lebih interaktif yang dapat meningkatkan motivasi dan semangat belajar peserta didik, serta meningkatkan perkembangan kognitif peserta didik. Dalam proyek pembuatan kartu ucapan selamat, saya akan menekankan pentingnya mempertimbangkan konteks sosial dan budaya, sehingga peserta didik dapat memilih kata, art, dan desain yang sesuai dengan nilai budaya yang relevan. Saya juga akan mendorong kolaborasi dan juga diskusi antar peserta didik, memberi ruang untuk mereka berbagi ide dan memberikan umpan balik konstruktif yang dapat memperkaya perspektif mereka. Selain itu, saya akan meminta peserta didik untuk melakukan refleksi diri setelah menyelesaikan proyek untuk menilai pemahaman dan perkembangan mereka. Untuk mendukung kreativitas dan juga efisiensi, saya juga akan memanfaatkan teknologi seperti aplikasi desain kartu ataupun platform seperti platform teknologi untuk berbagi umpan balik secara interaktif. Dengan pendekatan ini, asesmen akan lebih relevan dengan kemampuan, latar belakang budaya, dan karakteristik peserta didik, serta mendukung perkembangan keterampilan sosial dan bahasa mereka. Cukup dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.